saat ini orang-orang yang ditangkap sebagai koruptor ya, itu pasti ada agenda politis di belakangnya. Secara garis besar, apakah ini gara-gara Jokowi? Ya. Ini short gitu ya, untuk menyederhanakan. Iya gitu. Boleh dibilang lah media juga punya ini ya, punya andil dalam naiknya Jokowi ya. Berkat media massa juga ya. Ini lebih ke berkat atau lebih ke gara-gara nih Mas? Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam, sahabat ICW dimanapun kamu berada dan dimanapun kamu menyaksikan video ini. Selamat datang kembali di podcast Di Atas Meja bersama saya Maulana Ali. Kali ini di hadapan saya sudah ada Mas Dani Limantara dari Neo Historia. Yo, salam kenal Mas. Salam kenal, halo. Ada juga Mas Mawak Kresna dari Project Multatuli. Halo Mas. Halo, thank you. Dan ada juga Kak Sera Tamara dari ICW. Halo. Oke, kali ini kita sebenarnya mau ngomongin Jokowi ya. Dan apa ya, ngomong-ngomong soal Jokowi, nggak kerasa sudah hampir genap 10 tahun Jokowi berkuasa. Tapi sebetulnya bisa dibilang banyak juga yang dirasakan selama 10 tahun belakangan ini, terutama dalam konteks pemberantasan korupsi ya. Nah, bicara soal itu, mungkin aku pengen langsung mulai aja ke Kak Sera nih. Oke. Apa sih Kak yang udah dilihat ICW selama 10 tahun belakangan ini ya? Mungkin aku boleh sedikit kasih clue. Pertama soal revisi Undang-Undang KPK ya, yang mana menjadi isu sentral di era 10 tahun belakang Jokowi ini. Dan apa yang dulu dikhawatirkan oleh koalisi masyarakat sipil juga tampaknya sudah jadi kenyataan ya. Kalau dari ICW sendiri sebetulnya bagaimana? Ya, jadi memang 10 tahun terakhir ini sangat penting momentum untuk kita melihat menuju periode akan berakhirnya nih kepemimpinannya Presiden Joko Widodo. Aspek pemberantasan korupsi itu jadi salah satu aspek yang penting untuk dilihat. Betul tadi yang Maul udah sempat sampaikan, salah satu peristiwa yang juga sudah terjadi dan menuai banyak protes keras yaitu di tahun 2019 saat itu revisi Undang-Undang KPK, yang mana prosesnya sangat minim dari partisipasi masyarakat. Dan kita umumnya sudah mengetahui begitu ya, ketika satu produk kebijakan, satu produk legislasi itu dibentuk atau dibuat secara ngebut-ngebutan dengan meminggirkan partisipasi bermakna dari masyarakat, pasti kekhawatirannya adalah ini ada substansi yang nggak bener nih, yang mau coba dimasukkan ke dalamnya gitu. Dan itu kan juga jadi salah satu kritik keras dari koalisi masyarakat sipil pada saat momentum tahun 2019 tersebut. Dan ternyata betul saja gitu, penolakan masyarakat terhadap revisi Undang-Undang KPK itu bukan semata karena proses pengundangannya atau proses legislasinya yang bermasalah, tapi memang substansi yang dimasukkan ke dalamnya itu sangat-sangat punya kontribusi besar terhadap pelemahan KPK sekarang gitu. Dari tahun ke tahun tentu sebenarnya kita berharap KPK bisa menunjukkan progresivitas, bisa menunjukkan pengembangan gitu ya terhadap kinerja pemberantasan korupsi. Tapi ternyata kinerjanya bukan justru makin membaik, bukan bergerak grafiknya naik ke atas seperti yang diharapkan, tapi justru bergerak turun. Dan ada kontribusi dari revisi Undang-Undang KPK yang sangat besar di dalamnya. Beberapa substansi atau beberapa hal yang menjadi dampak dari revisi Undang-Undang KPK sudah banyak sekali kita kritisi, banyak sekali kita sampaikan, diantaranya beralihnya atau tidak independennya lagi kelembagaan KPK itu sendiri, karena dia sudah berubah jadi lembaga eksekutif yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang waktu itu kalau teman-teman ingat ada imbasnya terhadap pemberhentian sekitar 57 pegawai KPK karena pegawainya akan beralih status menjadi ASN sehingga mereka harus ikut tes wawasan kebangsaan begitu ya. Kemudian substansi lain seperti misalkan Dewas itu sendiri, bagaimana kewenangannya, sejauh mana intervensi Dewas bisa punya intervensi dalam melakukan pengawasan di tubuh internal KPK. Kemudian juga kewenangan lain seperti penerbitan SP3 yang sebelumnya itu tidak dimiliki oleh KPK gitu. Jadi kalau kita lihat juga
salah satu indikator di mana skor IPK kita atau Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang dikeluarkan oleh Transparansi Internasional di tahun 2023 kemarin itu dia stagnan, sedangkan peringkat kita justru makin turun dari ranking 110 ke 115. Mungkin ini udah says a lot about pemberantasan korupsi kita gitu ya. Tidak ada kemajuan yang signifikan. KPK-nya salah satunya misalkan sibuk bertengkar nih di internalnya antara komisionernya, kemudian dengan dewasnya itu sendiri, kemudian kinerja penindakannya juga berkurang drastis. Kalau dulu kita banyak sekali melihat OTT atau operasi tangkap tangan itu banyak diberitakan, itu penurunannya sangat drastis, terutama di eranya Firly Bahuri gitu. Jadi memang ketakutan dan kekhawatiran masyarakat pada saat revisi Undang-Undang KPK itu masih jadi perbincangan, itu betulan sudah terjadi sekarang gitu. Dan ya ini jadi justru sangat mengkhawatirkan, karena dulu kan KPK dibentuknya karena kita tahu gitu bahwa kinerjanya kepolisian dan kejaksaan belum bisa maksimal gitu. Nah, sekarang KPK diharapkan bisa jadi jawaban ya atas itu, tapi KPK pun terutama pasca revisi Undang-Undang KPK tahun 2019 justru mengalami kemerosotan, dan itu ya kita harus mengingat itu sebagai bagian dari sejarah yang itu terjadi di bawah pemerintahannya Presiden Jokowi. Bahkan ketuanya sendiri ditangkap atas dugaan korupsi. Betul. Gimana nggak heran kalau beberapa lembaga jajak hasil survei beberapa waktu terakhir, semua masyarakat selalu rata-rata menempatkan kepercayaan yang sangat rendah pada KPK. Padahal kalau kita lihat balik ke belakang bagaimana masyarakat tuh punya harapan yang tinggi sekali pada KPK. KPK selalu dapat kepercayaan yang paling tinggi bahkan dibanding lembaga-lembaga lain yang sudah ada gitu ya, dibanding partai politik, dibanding DPR. Tapi itu udah berbalik kondisinya sekarang, dan saya rasa kita nggak patut kaget karena ya yang dipertontonkan hal seperti itu kinerjanya oleh KPK. Oke. Kalau kita bicara soal pemberantasan korupsi, kita tidak bisa melepaskan dari konsep keinginan untuk mewujudkan good governance juga kan. Kalau kita bicara konsep good governance, maka kita juga bisa kembali berefleksi kepada cita reformasi yang di dalamnya ada upaya untuk mewujudkan kembali demokratisasi dan memberantas KKN. Nah, saya ingin menggarisbawahi kata KKN di sini. Yang dilihat oleh kita selama ini, orang hanya fokus kepada korupsinya. Tapi KN, sisanya itu orang tidak fokus, kolusi dan nepotisme yang terjadi belakangan ini khususnya. Nah, ini sehubungan juga dengan indeks persepsi korupsi masyarakat Indonesia yang menurut data BPS per Juli 2024 kemarin yang cenderung turun, yang artinya itu menunjukkan bahwa masyarakat kita semakin permisif terhadap korupsi. Nah, apakah ini merupakan efek domino yang terjadi imbas dari pola kekuasaan Jokowi selama 10 tahun belakangan ini, Kak? Iya, secara garis besar apakah ini gara-gara Jokowi? Iya. Ini short gitu ya, untuk menyederhanakan gitu. Karena betul sekali bagaimana persepsi masyarakat terhadap kejadian atau fenomena yang harusnya kita sama-sama tolak secara kolektif itu ya. Salah satunya karena pemerintah rezim selalu berusaha untuk mengemasnya dalam balutan hal yang sifatnya legal gitu. Dalam hal misalkan pencalonan Gibran kemarin, tentu banyak narasi, banyak argumentasi ya bahwa ini sudah melalui proses yang diajukan gitu. Sudah ada proses judicial review, kemudian ada putusan MK. Ya, kalimat-kalimat yang dulu sering kita dengar dan sebenarnya maknanya positif seperti hormati putusan pengadilan itu kan sering dipakai jadinya dalam menormalisasi hal ini. Tapi itu yang kemudian jadi yang seperti Maul bilang tadi, masyarakat pada akhirnya permisif dan seolah-olah ini bukan masalah, dan ini justru jadi masalah baru yang makin serius ketika suatu masalah kita lihat seperti bukan masalah gitu, atau kelihatannya seperti bukan masalah dan keadaan yang baik-baik aja. Kita nggak bisa lihat konflik kepentingan yang terjadi di dalamnya yang melibatkan sang paman Anwar Usman itu sebagai suatu konflik kepentingan yang ya udah aja gitu, kayak cukup tahu nggak bisa kayak gitu karena dampaknya juga sangat besar. Dan mungkin satu sedikit makna positifnya, setidak-tidaknya dari gelaran Pilpres kemarin, awareness masyarakat soal konflik kepentingan, soal nepotisme itu bisa kembali kita
ramaikan gitu ya, bisa kembali jadi perbincangan gitu. Jadi betul bahwa korupsi itu masalah, tapi korupsi bukanlah satu-satunya masalah. Ada kolusi dan nepotisme itu juga yang pada akhirnya akan mengantarkan kita ke korupsi. Kalau nepotismenya nggak kita benahi sejak awal gitu. Jadi kita jangan sampai diskursusnya meredam ketika kita kemarin banyak berbicara soal konflik kepentingan, nepotisme, peringatan darurat, itu harus terus kita jaga sih diskursus itu ke depannya, karena itu hal yang penting. Kita nggak bisa memberantas korupsi aja tanpa bicara soal kolusi dan nepotisme dan konflik kepentingan itu sendiri, karena itu pintu masuknya juga begitu. Oke. Kita kan baru saja mendengar bagaimana pola-pola korupsi dijalankan dan dilakukan oleh rezim Jokowi selama 10 tahun terakhir gitu. Nah, kalau kita flashback ke era Orba atau ke era Orla ataupun ke era pra dan ketika era kolonial, sebetulnya korupsi itu kan sudah jadi praktik yang mewabah sejak dulu ya. Nah, beda rezim, beda juga polanya. Iya, gitu. betul. Nah, apa yang bisa dipelajari dari sejarah ini, Mas Daniel? Sejarah itu kan pelajaran dari masa lalu ya, untuk kita bisa melangkah ke masa depan yang lebih baik. Jadi kalau kita belajar tentang pemberantasan korupsi, tentu kita tidak boleh melewatkan juga pelajaran sejarah yang bisa diberikan di dalamnya. Kalau kita melihat dalam catatan-catatan naskah kuno dari naskah-naskah sejarah mengenai bagaimana kerajaan-kerajaan di Nusantara itu memerintah dan juga kemudian mengumpulkan upeti dari rakyatnya gitu ya kan. Kita mungkin melihat bahwa hal itu sebagai hal yang lumrah gitu. Karena waktu itu memang konsep korupsi yang seperti kita pelajari pada hari ini itu berbeda di zaman dulu gitu. Jadi mungkin saja ketika rakyat memberikan upeti terhadap raja, mungkin seperti kita itu melihat rakyat yang sedang memberikan pajak terhadap pemerintah. Padahal kalau kita belajar mungkin prosesnya itu seperti sebuah penghisapan ya dari kelas-kelas feodal gitu terhadap rakyat jelata gitu ya kan. Makanya kalau kita melihat tulisan yang ditulis oleh Soekarno dalam Mencapai Indonesia Merdeka, itu dibilang kalau Indonesia itu sesungguhnya tidak pernah merasakan kemerdekaan sesuai yang ditulis oleh Soekarno gitu. Karena pada zaman prakolonial itu tersebut, rakyat juga dikuasai oleh para kaum feodal. Meskipun kemudian Soekarno berusaha juga meluruskan ya dalam artikelnya itu bahwa kelas marhaen lah yang ditindas dalam sistem seperti itu. Akhirnya kita melihat korupsi dalam konteks feodal itu sebagai hal yang lumrah, di mana para raja, para monarki, para penguasa itu memiliki hak untuk mengekstot rakyatnya gitu. Nah, kita melihat konsep korupsi sendiri itu kemudian berkembang ya di zaman VOC. Ya, di sanalah proses birokrasi ala Barat mulai masuk. Bagaimana cara mereka mengatur administrasi, bagaimana cara mereka mengatur data dan lain sebagainya, itu mulai masuk di zaman itu. Nah, VOC itu adalah sebuah perusahaan. Mereka keep records on everything, termasuk pemasukan, termasuk ke dalam catatan-catatan gitu dan lain sebagainya. Dan mereka berhasil menjadi perusahaan yang terkaya dalam sejarah. Tetapi mereka kemudian bangkrut. Kenapa? Karena korupsi. Yaitu eksploitasi terhadap sistem-sistem mereka gitu ya kan. Hanya memperkaya para birokrat-birokratnya, sementara para orang yang bekerja di sistem tersebut yang mungkin tidak berada di level yang lebih atas itu ya dieksploitasi oleh mereka gitu. Itulah yang kemudian menghasilkan fakta bahwa VOC itu bangkrut akibat korupsi. Kemudian 1800 kita masuk ke era kolonial ya, di mana Hindia Belanda ini diperintah secara langsung oleh kerajaan Belanda. Kita melihat bagaimana itu proses birokrasi seringkali itu memakai perspektif daripada orang Eropa. Orang Eropa melihat bahwa orang Indonesia ini adalah orang yang berada di bawah mereka gitu. Dalam sistem kolonial, orang Eropa itu melihat bahwa orang-orang pribumi itu tidak memiliki kesadaran untuk memerintah diri mereka sendiri. Maka mereka kemudian memasukkan sistem administrasi sesuai dengan mereka. Kita bisa menerjemahkan itu sebagai korupsi terhadap apa ya, hak hidup orang-orang pribumi gitu, bahwa mereka itu dipandang rendah oleh kolonial Belanda. Baru kemudian maka kita melihat bahwa sekarang kan banyak isu-isu kayak Dendels itu sebenarnya membayar pekerja
tetapi kemudian uangnya itu dikorupsi para bupati, ya kan. Tetapi kita itu melihatnya dalam konteks masa kini, ya kan. Kita tidak melihatnya dalam konteks sejarah pada waktu itu. Dendels juga sama jahatnya dengan bupati pribumi yang mengeksploitasi rakyat-rakyat jelata gitu. Jadi mereka menggunakan sistem itu, mengeksploitasi sistem itu untuk keuntungan mereka pribadi. Itulah korupsi. Karena mereka tidak punya integritas untuk mencapai kemakmuran bersama, dan kita melihatnya dari perspektif modern. Tadi Mas Mau kan ada bilang soal good governance kan, yang dimana pemerintah itu hadir untuk sebagai alat mencapai kemakmuran bersama. Itu kan tujuan kita bersama, untuk supaya pemerintah itu sebagai jawaban terhadap kemakmuran rakyat dan negara. Nah, korupsi itu dalam konteks sejarah yang kita lihat itu, apakah dalam masa kolonial itu kita mencapai kemakmuran bersama? Kan tidak. Nah, itulah definisi korupsi di masa tersebut. Meskipun ya kita bisa melihat bagaimana orang-orang Belanda itu keep the record, mereka administrasinya kayak begitu, kayak begini, angkanya sedemikian. Tapi kalau kita lihat the big picture, itu tidak mencapai kemakmuran bersama. Dan itu eksploitasi terhadap orang-orang yang diinjak oleh sistem kolonial tersebut. Itulah yang kemudian mengapa kita itu berjuang untuk merdeka. Tahun 1945 akhirnya negara Indonesia merdeka diproklamasikan. Tapi apakah berarti kita itu lepas secara korupsi? Enggak juga. Karena tetap ada sistem yang dieksploitasi itu, dan kita itu belajar sejarah untuk mengidentifikasi sistem apa saja yang dieksploitasi dan bagaimana kita bisa mencegah sistem itu tidak dieksploitasi lagi gitu. Satu di era demokrasi liberal itu ombudsman sama KPKPN ya itu dibentuk, yang boleh dibilang ini adalah cikal bakal pengawasan korupsi di Orde Lama ya. Tetapi ya usaha tersebut tidak efektif karena korupsi tetap berlangsung. Bagaimana kita melihat demokrasi liberal itu kemudian beralih ke demokrasi terpimpin, yang dimana pas masa demokrasi terpimpin itu ya banyak juga elit-elit birokrat yang mengambil untung dari mengeksploitasi sistem tersebut. Masuklah kita ke zaman Orde Baru. Itulah zaman dimana kemerdekaan Indonesia benar-benar dilecehkan oleh rezim Soeharto. Bagaimana rezim Soeharto itu berusaha mendefinisikan korupsinya sendiri gitu. Bagaimana mereka itu berusaha terlihat seolah-olah mereka itu anti korupsi, padahal juga melakukan korupsi. Bahkan menurut data Transparansi Internasional, diktator paling korup di dunia itu Soeharto. Bahkan Marcos saja yang Filipina pun kalah. Alberto Fujimori Peru pun kalah. Bahkan yang di Haiti yang terkenal sebagai contoh daripada negara yang gagal, Jean-Claude Duvalier, itu juga kalah sama Soeharto. Bagaimana Soeharto itu menjadikan kekuasaannya selama 30 tahun untuk mengeksploitasi sistem tersebut. Dan kalau kita melihat di rezim Boyono sekarang, Presiden Jokowi, maaf, kebiasaan ini di internet mulu Boyono ya kan. Kita melihat bahwa kita itu tidak belajar sejarah sama sekali. Gitu. Pada tahun 2003 itu ada angin segar datang. KPK dibentuk. Kita melihat nih kejaksaan dan polisi yang dianggap sebagai lembaga tidak efektif untuk menangkal korupsi, kita diberikan angin segar. Ini adalah lembaga independen nih yang tidak bertanggung jawab ke siapa-siapa selain untuk mewujudkan Indonesia yang bebas korupsi. Kita diberikan angin segar tersebut, dan kita berharap kita itu udah belajar dari sejarah 32 tahun pelecehan Orde Baru terhadap sejarah Indonesia. Tapi nyatanya kita melihat bagaimana di rezim Jokowi ini, ya KPK diperlemah, meskipun katanya itu untuk menyingkirkan komponen-komponen radikal, tapi kan itu bahasa penguasa. Bagaimana itu mereka menuduh orang-orang yang tidak sesuai dengan jalan mereka. Mereka menuduhnya sebagai radikal, kadrun, ya kan? Dengan terminologi penguasa itu hanya ya KPK diperlemah secara sistematis lewat tes wawasan kebangsaan. Bahkan waktu berdiskusi dengan beberapa teman, tes wawasan kebangsaan itu sebenarnya tes wawasan kebangsaan. Dan kita melihat itu bagaimana satu persatu dimunculkan bahwa kita itu tidak belajar sejarah sama sekali. Dan sekarang kita melihat tadi kan dibilang kalau dulu kan sering banget ya berita OTT gitu ya kan, koruptor satu persatu dibabat. Bahkan dulu zaman SBY kita kenal dengan istilah cicak melawan buaya ya. Dan itu benar-benar asik banget gitu. Asik banget melihat bagaimana korupsi itu dianggap sebagai kejahatan yang sangat dikutuk ya di negeri ini.
Tetapi kalau kita lihat belakang ini, korupsi memang masih menjadi istilah yang negatif. Tetapi istilah yang negatif itu hanya untuk berlaku kepada orang-orang yang dianggap melawan rejim, gitu. Makanya kita melihat saat ini orang-orang yang ditangkap sebagai koruptor ya, itu pasti ada agenda politis di belakangnya. Dan KPK itu tidak lebih saat ini sebagai alat politis, alat kekuasaan untuk menekan lawan-lawan politik. Dan kalau kita melihat bagaimana sejarah Indonesia ini terbentuk, kita bisa melihat bahwa eksploitasi terhadap sistem itu memang selalu ada dalam sejarah. Dan harusnya kita belajar untuk ibarat kayak kita melihat ada genteng bocor nih. Kita itu harusnya nempelin. Kita perbaiki supaya gentengnya nggak bocor. Tapi alih-alih ya, kita malah membuat bocornya di mana-mana. Dan parahnya kita hanya menempel di tempat yang menurut kita itu perlu ditempel sesuai dengan bahasa penguasa begitu. Iya. Dan itulah yang terjadi di sekarang ini, Mas. Dan pada intinya sejak zaman dulu penguasa itu selalu berusaha untuk melakukan korupsi dalam tanda kutip secara legal gitu. Betul, eksploitasi terhadap sistem gitu. Jadi memang definisinya ini yang perlu kita perhatikan, mana yang legal itu belum tentu bermoral gitu. Maka kita perlu mendefinisikan apakah legalitas kita itu berdasarkan moral dan etika ataukah moral dan etika yang mengikuti ilegal. Dan itu yang seringkali di miss out ya gitu ya dalam perbincangan begitu. Oke. Mungkin aku mau lanjut ke Mas Kresna ya sekarang ya. Mas, di era Jokowi ini kan di samping tadi ada upaya pelemahan KPK misalnya, tapi di lain sisi juga upaya pelemahan itu dilakukan dengan cara pemerintah memperkuat narasi misalnya dengan mengerahkan buzzer-buzzer atau influencer gitu Mas untuk mengafirmasi bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak salah gitu kan ya. Nah, sejauh ini dari apa yang Mas Kresna lihat selaku pegiat media ya, apakah keberadaan buzzer ini telah memengaruhi persepsi publik sampai sebegitu jauhnya, atau secara umum buzzer ini dan influencer apakah mereka justru membingungkan atau malah makin memperkuat narasi pemerintah? Iya, sebenarnya kalau kita mau ngomongin buzzer gitu ya, sebenarnya memang sengaja dipakai buat bikin bingung masyarakat gitu kan, supaya tidak ada satu opini yang solid, yang kritis dari masyarakat. Maka kemudian muncullah buzzer itu, istilahnya pendengung lah, bikin orang semakin pekak, semakin sulit untuk mencari informasi yang sebenarnya apa sih masalahnya itu apa gitu. Nah, di zamannya Jokowi kalau kita mau ngelihat gitu, Jokowi sebenarnya sudah mulai naik dengan para so-called influencer inilah sekarang ya. Kalau dulu sebutnya pegiat media sosial gitu. Dari dia naik itu kan memang dia udah bareng tuh sama pegiat media sosial gitu. Nah, mereka juga difasilitasi Jokowi lah dengan banyak hal lah ya. Seperti misalnya gini, hal yang sederhana, ketika Jokowi itu mengundang para influencer untuk makan malam, itu mulai tahun 2016 kalau nggak salah itu mulai marak banget lah, mulai dari beberapa nama besar yang sekarang sebagian juga sudah mulai bilang menyebut nama Mulyono juga sekarang gitu. Tapi pada waktu itu mereka benar-benar bareng sama Jokowi gitu, makan malam bareng, setahun bisa 3 kali atau 4 kali gitu, diundang ke istana gitu. Nah, pertemuan Jokowi dengan para buzzer ini tuh menurutku sesuatu yang penting juga, karena sejak awal dia sudah mendesain supaya kanal-kanal informasi itu tidak lagi bisa jadi ruang yang kritis, tapi memang dikuasai oleh narasi besar yang ingin disampaikan oleh pemerintah. Dalam konteks pemberantasan korupsi itu juga kita bisa ngelihat gimana perdebatan misalnya ketika rame-rame kadrun ya, gimana kita ngelihat siapa si Denny Siregar sangat gencar, dan ketika sekarang kita ngelihat posisinya dia seperti apa gitu ya. Dan itu juga jadi narasi yang ini ya, yang cukup menyesatkan di masyarakat gitu. Masyarakat jadi tiba-tiba percaya bahwa beneran ada kadrun di sana gitu ya. Padahal ada problem besar gitu ya. Dan kalau kita ngelihat polanya, setiap sebenarnya pemerintah tuh nggak punya agenda
yang jelas soal pemberantasan korupsi. Semuanya tuh di driving by isu apa yang sedang rame, kemudian tiba-tiba muncul gitu ya. Dan sebagian besar itu dimainkan oleh para influencer. Dari dulu, dari zamannya SBY, kita ingat dulu ada trio Macan 2000 lah ya, yang memang driving isu soal korupsi apa segala macam, zamannya kasusnya Anas Urbaningrum gitu kan, itu kan gila-gilaan gitu. Dan kemudian di zamannya Jokowi itu juga digunakan, di mana akun-akun bodong begitu itu mendriving isu-isu yang terkait dengan kasus-kasus pemberantasan korupsi. Nah, pola itu masih dipakai bahkan sampai ketika revisi undang-undang ini ya, undang-undang KPK gitu ya. Ada banyak influencer yang kemudian dipakai oleh pemerintah untuk campaign bahwa ini tuh ya sesuatu yang baik gitu-gitu. Nah, justru itu jadi sebuah apa ya? Ironi gitu. Ketika pemerintah yang dia menggembar-gemborkan ngomongin soal kita pengen punya narasi yang baik, pengen pemberantasan korupsi yang baik, tapi justru menggunakan influencer yang pemerintah juga nggak terbuka soal bagaimana anggarannya digunakan gitu. Aku lupa sih, kayaknya ICW juga yang pernah buka ya soal gimana anggaran untuk influencer. Tapi itu kita benar-benar blank. Siapa yang nerima dan siapa itu nggak pernah terbuka gitu ya. Lewat misalnya apakah ada agensi atau apa yang kita nggak pernah bisa buka itu, dan itu salah satu indikator di mana ya ini bibit-bibit korupsi itu lahir di sini ya. Tidak ada transparansi penggunaan anggaran, itu gimana mereka mau ini ya, mau bilang bahwa pakai influencer untuk bilang bahwa pemerintah itu mendukung pemberantasan korupsi, tapi dalam prosesnya sendiri aja mereka sudah sangat tertutup, nggak transparan siapa aja yang bisa pakai anggarannya gitu. Kalau baru-baru ini misalnya kemarin isu rame apa ya, aksi apa kemarin tadi? Peringatan darurat gitu, kita bisa melihat beberapa orang yang secara terbuka bahwa dia ditawarin sejumlah uang gitu ya. Aku tidak bisa membayangkan gimana pemerintah bisa punya anggaran yang begitu taktis dan liquid gitu ya, bisa kapan aja dikucurkan gitu ya. Itu gimana coba proses penganggarannya dari sejak awal itu ya. Dan itu juga yang menurutku orang tidak melihat itu secara kritis gitu ya. Sialnya adalah bahwa para pendengung itu, buzzer ini tuh juga nggak punya integritas gitu ya. Atau influencer-influencer di media sosial tuh mostly nggak punya integritas gitu. Ketika ada satu case aja gitu ya, mereka tuh sangat berhati-hati, dan kalau ada tawaran yang menggiurkan ya langsung disikat gitu. Ya itu ini ya sudah jadi habit ini ya, habitnya di media sosial gitu. Dan cara begini tuh bukan cuma dilakukan oleh Jokowi untuk melemahkan penegak hukum, tapi juga oleh misalnya kroni-kroninya di kepolisian gitu kan. Kita bisa ngelihat gimana narasi-narasi anti negara yang digaungkan oleh pemerintah ketika ada narasi yang kritis terhadap kasus korupsi gitu ya. Selalu ada counter yang memang untuk ini ya, untuk memanfaatkan itu. Nah, Mas, Jokowi kan bisa melangkah sampai sejauh ini. Kalau kita coba flashback ke belakang dulu, misalnya ke 2014 dan tahun-tahun sebelumnya, itu kan berkat media massa juga ya. Ini lebih ke berkat atau lebih ke gara-gara nih, Mas? Gara-gara sih kali ya. Tapi gini, iya, kita melihat dulu ya, media itu kan melihat Jokowi jadi media darling. Tapi perlu dilihat juga pada masa itu memang ada perubahan di media massa gitu ya. Media massa transisi dari media cetak ke daring yang memang 2010 itu baru mulai gencar ya, ada transisi media gitu. Dan itu kita beneran mungkin media belum tahu juga bentuknya akan seperti apa gitu ya. Jadi akhirnya cari yang viral karena media juga butuh traffic, karena itu yang menghasilkan uang gitu ya. Jadi pada waktu itu aku ngelihat juga ada ini ya, media juga belum punya agenda di ranah internet ini, kita mau ngapain sih, agenda media itu apa. Dan
itu juga salah satu kritik yang sampai sekarang ya. Misalnya media juga nggak punya agenda yang jelas kalau mau ngawal isu pemberantasan korupsi itu akan seperti apa gitu. Nah, aku pikir perlu sih media itu punya agenda juga, agenda bersama ya, ngomongin soal pemberantasan korupsi, dan itu yang aku juga nggak lihat sih sekarang gitu ya. Dan semuanya serba parsial atau main sendiri-sendiri lah. Kompas main sendiri, Tempo main sendiri, tapi nggak ada satu agenda gede yang kita mau kemana sih sebenarnya dalam konteks pemberantasan korupsi. Ya boleh dibilang lah media juga punya ini ya, punya andil dalam naiknya Jokowi ya. Sebelum kita beranjak ke pertanyaan terakhir, aku mau menginfokan kepada sahabat ICW semuanya kalau ICW itu punya platform belajar daring namanya Akademi Anti Korupsi. Nah, di platform ini sahabat bisa mengakses berbagai materi yang terkait dengan isu pemberantasan korupsi, termasuk salah satu diantaranya adalah materi soal demokrasi dan anti korupsi. Aksesnya di mana? Aksesnya di sini ya. Terakhir mungkin ya, dari tadi kan kita reflektif terus nih soal Jokowi. Karena bentar lagi mau masuk bulan Oktober kan ya, kita udah mau punya presiden baru yang dengan tagline-nya keberlanjutan. Mungkin aku mau bertanya satu persatu, seberapa besar skor optimisme soal pemberantasan korupsi terhadap pemerintahan selanjutnya? Mungkin dari Kak Sera dulu. Kecil sih harusnya ya, karena lagi-lagi udah tagline-nya melanjutkan apa yang sudah ada, dan kita lihat situasi yang sekarang juga nggak bagus-bagus amat, bahkan jadi jauh lebih buruk dan menurun daripada yang udah ada sebelumnya. Tapi kalau harus menggambarkannya dalam sebuah angka, 20 kali ya. Dari 100 bukan dari 50. Oke, kalau Mas Kresna? Yang pasti kalau kita ngelihat IPK-nya sendiri kan turun ya. Maksudnya cenderung stagnan 10 tahun tuh kayaknya balik lagi ke angka yang semula gitu. Dan aku dengan tagline keberlanjutan gitu, dan apalagi dengan lihat track record Prabowo sebagai bagian dari ini ya, Orde Baru gitu, aku sih pesimis banget ya, ini bakal lebih baik gitu. Dan kita juga punya track record buruk, KPK kita selalu aja pimpinannya tuh bermasalah. Hanya satu periode yang pimpinannya tuh kayaknya nggak bermasalah ya. Dari Antasari Azhar tuh bermasalah. Kemudian Abraham Samad sama juga. Terus setelah itu yang periode yang tidak terlalu terkenal itulah ya, lumayan ya. Terus sekarang ada Firly Bahuri yang kita juga tahu bermasalah. Dengan track record itu dan kalau mau melanjutkan ya mungkin skornya ya 11 lah dari 100. 11 dari 100. Ada yang nggak bisa tidur tuh. Dari Mas Daniel. Oh iya, siap. Kalau dari saya sendiri ya, mungkin saya pengen jadi devil advocate sih. Saya ingin optimis. Kenapa? Kalau sampai kita pesimis, itu justru malah koruptor malah makin senang. Ketika kita bicara soal anti korupsi, kita harus optimis sebisa mungkin. Kita harus bisa memberikan ekspektasi paling luar biasa terhadap pemberantasan korupsi. Kalau sampai kita pesimis, nanti mungkin I back to devil. Mungkin nanti kita seakan-akan ya sudahlah, korupsi lah sana. Gak ada hubungan sama gua mau protes juga gak apa kok ya kan gitu kan. Gak pengaruh gitu ya kan. Nah, ketika kita menerapkan ekspektasi, ketika tidak sesuai dengan ekspektasi kita, maka perjuangan kita untuk melawan korupsi tidak akan habis-habisnya. Jadi, karena mau bagaimanapun, secara hukum, Pak Prabowo ini pasti naik jadi presiden. Kecuali kalau ada kejadian luar biasa yang who knows ya kan. Tapi pada akhirnya, beliau nanti naik jadi presiden. Kalau kita tidak memberikan ekspektasi terhadap beliau, ya kita tidak melaksanakan demokrasi yang sesungguhnya. Maka dengan ini, saya ingin optimis sih. Dalam hati ini pengen optimis. Mana tahu, who knows ya kan? Tiba-tiba setelah Prabowo naik, tiba-tiba korupsi jadi 0. Ya, agak mustahil ya memang. Tapi saya pengen optimis. Saya pengen menerapkan ekspektasi setinggi-tingginya terhadap pemberantasan korupsi. Dan kalau kita menerapkan seperti itu, yakinlah kita tetap ada semangat untuk melawan. Kalau misalkan ada eksploitasi terhadap sistem, kalau korupsi tetap lanjut, ya kita lawan. Kita tetap bersuara, kita tetap kritis.
Begitu, Mas. Berapa skornya, Mas? Kalau skornya ya berapa? Ini optimis tapi terus skornya juga. Ini menarik kalau skor kan sudah metrik nih ya kan. Tapi kalau untuk skornya saya ini pakai data-data yang ada saya ini 45 sih dari 100. 45 dari 100. Ya lumayan optimis lah. Iya, berdasarkan data saat ini ya. Oke, jadi begitu ya sahabat ICW. Terima kasih sudah menyaksikan. Kita akhiri podcast di atas meja kita hari ini. Sampai berjumpa di podcast berikutnya. Dadah.